Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah kampung takwa Astan rahimahullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Al-Qasas. Kita sudah sampaikan bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika kembali dari pelariannya di negeri Madian mendapatkan kejutan luar biasa, yaitu mendapatkan tugas risalah di tengah perjalanan dalam suasana yang gelap. Mendapatkan, rencananya adalah mencari api, ternyata disitulah terjadi peristiwa kerasulan baru, yaitu Nabi Musa di Bukit Tur Sinai. Dan dinyatakan di sana bahwa aku adalah Rob semesta alam. Ada suara yang mengatakan demikian. Kejadian yang tidak disangka-sangka oleh Musa pada saat dimana seluruh alam pada saat itu menyaksikan peristiwa manusia yang dijadikan rasul. Seluruh alam melihat dan mendukung, kira-kira begitu ya, di sekeliling situ ya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-31 surat Al-Qasas, ayat yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an alqi 'asaq falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia melihat tongkat tersebut bergerak dengan gesit seperti ular yang bergerak, ular besar yang bergerak, lalu dia berlari dan tidak kembali, tidak balik. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, kembalilah. Janganlah engkau takut." Sesungguhnya engkau dalam keamanan. Nah, ini Nabi Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya, dilempar. Kemudian Nabi Musa memenuhi perintah tersebut, dan apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang dia tidak sangka juga. Dan ciri orang yang emosional ini kelihatan di sini. Ya. Musa itu emosional ya. Itu terlihat di sini bagaimana dia melemparkan tongkatnya, tongkat kecil yang biasa dia pakai untuk menahan tangannya, menahan tubuhnya, atau menghalau kalau ada binatang yang mengganggu dia. Dilempar oleh Musa, lalu dia bergerak
Dan di sini disebutkan ka'annaha jannun, seperti ular besar yang melingkar, tapi dia bergerak gesit. Ya. Dan memang pada kenyataannya kalau dilihat dari susunan suratnya berubah menjadi ular. Makanya nanti kita akan lihat bagaimana ular ini menghancurkan amunisi ataupun peluru-peluru Firaun lah, kira-kira begitu. Apa yang dilakukan Musa ketika melihat ular besar itu bergerak lincah? Ya sama seperti manusia normal, pasti dia lari terbirit-birit lah, kira-kira begitu. Dia lari sekencang-kencangnya dan nggak mau balik lagi, nggak mau mikirin lagi di belakang dia itu ada apa. Yang dia lakukan adalah dia lari menyelamatkan diri. Ini emosionalnya masuk, ya itulah manusia itu diberi juga yang respon cepat terhadap sesuatu, seperti kita kalau mau ditusuk matanya sama pensil, kita cepat ngedip ya. Refleks ya, namanya refleks. Jadi secara refleks dia berangkat langsung balik gitu. Dan nggak mau mikirin di belakang tuh ada apa. Ya kayak kita lah ngeliat ular sebesar itu, mungkin lari sejauh-jauhnya kalau perlu puluhan meter ya, menjauhi tempat itu. Ingat cerita ada waktu ada orang di Sulawesi waktu itu lagi di kebun karet atau kebun sawit. Ketika dia capek dia duduk di batu gitu. Dia mungkin bekerja ya sebagai kebun karet bekerja kebun karet atau kebun sawit. Ketika dia duduk bergerak, ternyata itu ular yang udah melingkar besar. Wow, udah lari terbirit-birit ya. Orang kayak kayu atau batu aja. Jamaah kampung takwa Asten rahimahullah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, ular ada di depan dia. Yang dia lakukan adalah lari terbirit-birit. Kalau perlu nggak mau mikirin lagi gimana tongkatnya ada di mana, apa ada suara tadi yang menyuruh dia, nggak pikirin dia lari terbirit-birit. Ya Musa. Wala mudbirau walam yu'aqib, nggak nengok-nengok lagi ke belakangnya. Kemudian ya Musa aqbil wala takhaf, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa kembalilah engkau dan jangan takut. Bagaimana dia harus takut? Karena dia berhadapan dengan zat yang melindungi dia dari kecil. Ya. Dialah janji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya bahwa Musa akan dijadikan rasul. Bagaimana dia harus takut? Sementara zat yang melindungi dia dari kecil, dari bayi sampai dewasa, ya, sampai menikah dengan gadis Madian, itulah zat yang melindungi dia. Ya. Makanya disebutkan di sini, kembalilah engkau Musa, jangan takut. Ya, la takhaf, jangan takut. Innaka minal aminin, sesungguhnya engkau aman. Saya tak bisa membayangkan bagaimana suasana di Bukit Tur waktu itu, di lembahnya. Ada yang mengatakan di lembahnya. Suasana malam mencekam, gelap, keluarganya di belakang, ya. Jauh gitu.
Sementara dia mendengarkan suara, bentuknya seperti apa ya bentuknya? Bagaimana dia mendengarkan suaranya gaib, kita nggak tahu ya. Pokoknya dia ada suara bahwa aku adalah Allah ya. Allah bertajallah di situ. Kemudian dia diperintahkan ya oleh suara itu untuk melemparkan tongkat. Tongkatnya berubah menjadi ular yang berjalan atau berlari dengan gesit. Kalau dia kabur, dipanggil lagi. Ya. Detik-detiknya ini luar biasa ya, detik-detik tak gitu. Seolah-olah kita merasakan, menyaksikan bagaimana Musa sendirian, ya, ada ular di depan dia kabur, dipanggil lagi. Wahai Musa, kembali, jangan takut, engkau aman. Kenapa? Karena Allah lah yang memberi keamanan. Ya. Allah lah ya, wa amanahum min khauf. Dia memberi rasa aman kepada makhluk. Kalau Allah memberi rasa aman pada makhluknya, nggak ada urusan. Makanya ketika Nabi SAW diminta untuk memohon pertolongan Allah, mata nasrullah, kata seorang sahabat, wahai Nabi, mana pertolongan Allah? Banyak yang disiksa umat kita, banyak yang dibunuh umat kita, ya. Banyak yang merasakan penderitaan, ada yang dikucilkan, ada yang dibiarkan tidak makan, ada yang disiksa, ada yang dibunuh, ya. Ada yang dijauhi dari keluarga, bahkan ada ibunya yang mogok makan, ya, berhari-hari tidak mau makan gara-gara anaknya menjadi muslim. Wahai Nabi, mintalah kepada Allah supaya menolong kami. Kemudian Nabi mengatakan bahwa dulu ya orang-orang yang beriman kepada Allah ada yang dipendam, digali tanah kurang lebih 1,5 meter misalnya ya, dipendam, ditaruh kepalanya di atas tanah, digergaji kepalanya, dan itu tidak merubah keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ada yang ditidurkan di tanah, ditaruh sisir besi, ditarik dagingnya sehingga kelupas dari tulangnya, itu pun tidak merubah keyakinan dia kepada Allah. Itu kata Nabi. Wahai sahabat, kata Nabi, niscaya Islam akan datang, sehingga ada orang yang berjalan dari San'a ke Hadramaut di Yaman, itu tidak ada yang ditakutinya kecuali paling binatang berbisa atau hewan yang mengganggu dia. Jadi keamanan itu bakal sampai di mana-mana. Kan ciri-ciri aman itu biasanya ya, kalau negeri aman itu negeri yang mayoritas muslim, ya, minoritasnya aman gitu. Tapi kalau dibalik, minoritas muslim dikejar-kejar. Cina misalnya ya, mengejar-ngejar Uighur, ya. Banyaklah negeri-negeri yang Thailand ada juga ya, Thailand juga tidak nyaman bagi umat muslim di Rohingya misalnya, Palestina begitu, ya. Tapi ketika umat Islam mayoritas itu aman, ya. Karena keamanan ini menyebar, ya. Walam yu'aqib ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal amin. Jamaah kampung takwa Astain rahimakumullah, dan siapapun teman-teman yang mendengar melihat siaran ini ya, di Astain, di Aspak, di Gunung Letik Wetan, Gunung Letik Tengah, Tonggoh ya. Ayat selanjutnya, ayat ke-32 surat Al-Qasas. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'.
wadmum ilaika janahaka minar rahbi fadzanika burhanani mir rabbika ila fir'auna wa mala'i innahum kanu qauman fasiqin. Masukkanlah tanganmu ke baju atau bagian leher. Nah, baju bagian leher ini. Ya, yadaka fi jaybika takhruj bayadha min ghairi su. Ketika dikeluarkan maka dia berubah menjadi cahaya putih, bukan karena penyakit, ya. Bukan karena penyakit. Wadmum ilaika janahaka minar rahbi, lalu dekapkanlah tanganmu ke dadamu, ya. Seperti sayap burung, janahaka itu sayap, ya, yang mengatuk, membuat keamanan pada burung tersebut, ya. Fadzanika burhanani mir rabbika, itulah dua keterangan yang jelas, ya. Bisa jadi dua mukjizat, ya. Keterangan yang jelas dari Tuhanmu kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Nah, ini udah disebutkan nih semua, ya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, ini sudah langsung straight, langsung pada tujuan utama. Ada dua hal yang diberikan sebagai bekal oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa. Yang pertama adalah tongkat, yang kedua adalah tangan yang bercahaya. Ketika dimasukkan oleh Musa dan dikeluarkan lagi tangannya, berubah menjadi cahaya, seolah-olah mengatakan bahwa ini loh cahaya kebenaran yang kita bawa. Cahaya putih bersinar. Jadi disebutkan juga itu. Nah, betul ya, makanya manusia itu tidak hanya membutuhkan kata-kata, tapi dia juga membutuhkan apa yang dilihat dia. Seeing is believing. Apa yang dilihat, apa yang dia percaya. Makanya kita orang-orang yang menyeru kepada Allah itu perlu membuktikan ucapan, ya. Berusaha membuktikan ucapan. Karena yang namanya perkataan itu harus ada amal. Makanya ada sholat jamaah. Mana buktinya Anda muslim? Kita nggak tahu loh Anda muslim. Saya muslim kok, saya sholat. Saya nggak tahu sih kamu sholat. Saya sholat di rumah, betul, sholat di rumah tuh boleh. Cuma kewajiban sunat muakkad ya. Sunat muakkadnya adalah untuk laki-laki di masjid. Jadi kita tahu bahwa Anda itu muslim. Bagaimana kita tahu Anda sholat di rumah di kamar nggak ketahuan sama kita? Jadi masjid, musola ini bagian dari seeing is believing. Dia melihat, dia percaya. Ya. Dan kenapa laki-laki? Laki-laki pemimpin di banyak budaya itu laki-laki pemimpin. Jadi ketahuanlah pemimpinnya aja sholat di masjid. Ya. Apa bentuknya dia iman? Ya. Ya sering saya sampaikan ya, diucapkan di lisan takrir, ya, ditasdik dalam hati. Kemudian wal amali bil arkan, diamalkan dengan rukun-rukun, maksudnya gerak. Harus ada amalnya. Bagaimana amalnya? Ya sedekah misalnya. Ya. Bagaimana amalnya? Senyumnya kepada tetangga, tidak membuat tetangganya rusak, tidak membuat tetangganya resah. Itu kan amal. Bagaimana amalnya? Memuliakan tamu. Bagaimana amalnya? Dia berbisnis dengan adil, dengan mudah, bukan tipu-tipu. Itu amal. Jadi harus ada. Nah, makanya cerita tentang Musa itu selain dia menceritakan bagaimana Rabbunallah, Rabbku adalah Allah,
Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, ada tanda-tanda. Makanya itu ketika dimasukkan ke ke bajunya ya, kemudian bercahaya, kaget lagi Musa itu. Ya. Wah. Mungkin kalau kita astagfirullahaladzim, kenapa tangan saya kayak begini? Tapi disebutkan di situ wairisu, bukan sakit dia itu. Saya ngebayangkan itu, ini bayangan saya aja ya, bayangan saya ini. Ketika keluar tuh bercahaya, mungkin langsung yang tadinya gelap langsung terang semua itu kayak lampu tembak dinyalain, bes. Ini baru luar biasa ini. Kaget lah Musa itu, deg-degan, pasti deg-degan itu. Orang ada kayak lampu gede di depan, di mata di tangan dia. Ya. Masya Allah, Musa begitu mendapatkan kejutan-kejutan yang menggedor hatinya. Ya. Satu ulang dipanggil lagi, dia datang lagi ke situ ya. Ya. Udah dipanggil, disuruh masukin tangannya, dan pas keluar bercahaya, pasti dia ngeri kan, sian lah dia, takut ada apa-apa dengan saya ini, jangan-jangan saya ini memasukkan atau apa, mungkin gemetar dia, deg-degan. Wah, saya menggambarkan agak susah juga nih, deg-degan, gemetar, takut. Tapi apa kata Allah yang memberikan keamanan? Dia memberikan keamanan kepada hambanya. Apa kata Allah? Wadmum ilaika janahaka minar rahmi. Maka ketika engkau takut, dekapkanlah tanganmu ke dadamu, ke jantungmu. Ya, seperti mendekapnya burung dalam kepakan sayapnya ya, didekapkan ke dadanya seolah-olah melindungi dirinya. Nah, itu jadi Al-Quran tuh begitu kalau menyampaikan. Janahaka itu kan sayap ya. Jadi sayap yang melindungi. Masya Allah, ini beginilah Al-Quran dalam menyampaikan, seolah-olah kita melihat Nabi Musa meluk dirinya sendiri ya, mendekap dirinya sendiri, menenangkan diri. Ya. Jadi ada gerak tuh di situ. Makanya benar ya yang namanya emosi itu untuk mengurangi kadar emosi harus ada gerak. Salah satunya ya. Harus ada gerak. Makanya kata Nabi kalau Anda marah, duduk, jangan berdiri. Kalau duduk masih marah juga, tiduran berbaring. Ada gerak gitu. Karena marah itu kan darahnya menggelegak ibarat. Ya. Duduk, berbaringlah Anda. Ya. Gak bisa juga wudhu, udah sekalian wudhu, sholat dan sebagainya. Ya, karena kemarahan itu kan api ya dari setan ya. Tapi ada marah yang diperbolehkan. Jangan salah ya. Bukan berarti seorang ayah itu nggak boleh marah, jangan salah. Nabi juga marah, ya. Cuma marahnya terkendali, jangan marah yang tidak terkendali. Tadi yang namanya emosi, ya. Ada Bu Guru Asar dan Pak Kadaniman dari Jambi dan Bekasi. Ya. Selamat datang Bu Asar, mudah-mudahan tetap semangat membina anak kita ya. Kang Kardiman di petani, mudah-mudahan berkah. Kembali lagi bahwa emosi itu bisa bergerak, bisa turun ketika dia ada gerakan. Makanya kalau lagi marah-marah nih teman-teman nih, marah-marah ke siapa saja lah, termasuk marah-marah ke diri, marah-marah ke istri, marah-marah ke anak-anak, marah-marah ke murid, marah-marah ke pegawai, marah-marah ke tetangga, langsung bergerak tuh
Jangan berdiri. Kan yang paling enak kalau marah diri ya. Nggak enak rasanya malah sembari duduk gitu. Oh ini gimana? Nah, kan rasanya nggak enak tuh ada itu. Ya, selamat datang Kang Surya, guru dari Depok. Kita berdiri, kalau nggak terus tiduran gitu. Ya, tiduran ya. Kalau nggak juga ya udah wudu, ya udah gitu. Ya. Pak Arman kayaknya enak banget mempraktekkan. Ya susah juga sama. Kita latihan mengendalikan marah. Saya juga marah juga sama anak, sama istri, sama murid gitu kan. Kadang-kadang tuh murid begitu tuh. Sampai sekarang itu nggak berhenti tuh kalau murid ngomong kata-kata kasar, corok dan sebagainya, itu saya tegur. Kok nggak bosan-bosannya? Jangan bosan-bosan dalam kebaikan. Tegur aja. Ngomong kan anak-anak macam-macam, gelo. Kemana bego? Aduh bego disuruh kemari. Siapa yang bego? Ya. Oh. Insya Allah Kang Kardiman ditanya kapan main-main di Jambi. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan bertemu dengan insya Allah petani-petani soleh ya. Petani-petani yang menyiapkan kita minyak goreng. Nah ini salah satunya. Kita biasanya tuh begitu tuh Kang, kalau lagi terutama kalau di lahan ya, di lahan pertanian, kan capek tuh ya, panas bawaannya itu, ya. Lalu gampang aja kita nyuruh-nyuruh ataupun membuat kerja kita jadi nggak enak gara-gara kita marah. Ya kita sama-sama berat lah, yang namanya bekerja itu kan pastilah sama-sama berat. Kembali lagi kepada ayat ya, watmum ilaika janahaka minar rahbi fadzanika burhanani mir rabbika ila fir'auna wa malahi. Ada dua mukjizat atau dua tanda-tanda burhan, penjelas. Burhan itu disebut penjelas ya. Supaya apa? Ila fir'auna wa mala'i. Kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Jadi ini disebutkan ini. Karena Fir'aun itu nggak mungkin jadi Fir'aun kecuali ada pendukungnya. Diktator tidak mungkin jadi diktator kecuali ada pendukungnya. Belibet. Ya. Orang yang jahat tidak bisa jadi jahat sendirian. Dia pasti ada orang-orang yang mendukungnya. Nah kita jangan jadi pendukung orang jahat. Ya. Jangan wata'awanu alal itsmi wal udwan. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang tolong menolong dalam keburukan dan dosa, kejahatan dan dosa. Gimana Pak? Saya sih nggak mau, tapi suami saya ngajak teman-temannya ke rumah. Kemudian dia melakukan maksiat. Saya gimana seorang istri? Ya kasih tahu lah dengan baik-baik. Mas, Kang, kita ingin keluarga kita ini masuk sama-sama ke surga, ke jannah, tempat yang abadi. Kita ingin anak-anak kita bersih dari maksiat, bersih dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Bagaimana kalau ada orang-orang yang datang ke kita, kemudian dia bermaksiat bersama AA misalnya ya, ajak baik-baik, ngobrol baik-baik, tambahkan doa, sebutkan namanya ya, di dalam sholat sebutin aja nama suami kita, misalnya si A gitu. Ya Allah, suami saya si A mudah-mudahan semakin soleh, semakin menahan diri dari maksiat ya. Karena suami istri kan partner ya, kerjasama. Kapal ini harus terus berjalan. Ketika dia sudah akad, ya mitsaqan ghalidha itu katanya. Suatu perjanjian yang besar itu akad nikah, ya. Akad, sejak dari akad itu diusahakanlah sampai akhirat. Istri yang mendampingi kita sekarang, suami yang mendampingi kita sekarang
adalah suami dunia akhirat. Oh, keren kan namanya? Suami dunia akhirat. Makanya saling bantu lah. Sama-sama Bu Hasan, saling bantu lah kita. Sama-sama kita saling bantu untuk apa? Nyampe ke akhirat. Dan cuma di dunia aja dia bareng, di akhirat beda itu, ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Aduh mas, aduh saya udah kasih tahu, jadi saya yang masuk nih, saya nggak bisa. La yanfa'u malu wala banun. Pada saat itu tidak ada harganya apa? Duit, harta, tidak ada harganya anak-anak. Nggak bisa, anak kita doang sendirian. Oh, yang balik lagi nih. Ya, jadi mir rabbika ila fir'auna wa mala'i. Jadi dua mukjizat yang akan dikirimkan atau yang akan bersama Anda ya Musa, bersama engkau ya Musa, kepada diktator itu Fir'aun dan pendukungnya ya. Makanya nih hati-hatilah kita memilih pemimpin ini. Jangan-jangan pemimpin diktator, pemimpin yang menghancurkan kemanusiaan ya, menyulitkan dan jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qauman fasiqin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik, disebutkan sama Allah. Jadi kembali lagi di tempat yang diberkahi ini, Nabi Musa mendapatkan perintah untuk pergi ke Fir'aun, bebaskan Bani Israel dari penyembahan terhadap makhluk ya. Itu garis besarnya seluruh Rasul itu, membebaskan manusia menyembah makhluk. Makhluk apa saja ya. Membebaskan manusia dari menyembah bentukan alam, ada batu, ada pohon ya, ada patung ataupun bentukan manusia ya. Membebaskan manusia dari penyembahan kepada manusia, karena ada orang yang menyembah manusia ya. Orang-orang Nasrani dan Yahudi itu menyembah ulama-ulama mereka, kata Nabi. Loh, kan mereka tidak menyembah ulama mereka, kata teman-temannya Nabi. Iya, tidak menyembah ulama mereka, tapi apa yang diomongin ulama mereka, halal atau haram, nggak peduli lagi, dia langsung diiyakan. Jadi itu penyembahan terhadap makhluk ya. Jadi nggak boleh itu, menyembah hanya kepada Allah saja gitu. Jabatan bisa nggak disembah? Bisa. Dia udah dapat jabatan tinggi gitu ya, punya, wah saya dong ketua organisasi desa ini, saya dong apa ya kalau di sini disebutnya, ketua musyawarah desa, saya kepala desa, saya itu ketua BUMDes, saya itu ketua KUD, saya itu ketua kelompok tani, harus dihormati lah. Dan kalau perlu dia sikut supaya nggak ada orang yang jadi ketua, dia aja ketuaan nanti itu bisa jadi menyembah jabatan. Banyak orang yang dengan jabatan itu butuh ratusan juta. Saya dengar ini ada satu cerita, untuk penguasaan salah satu sumber daya alam di Indonesia ya, itu butuh pendukungnya, diantaranya orang-orang pejabat ya. Bahkan kalau pejabat itu mau naik pangkat, bos yang menguasai sumber daya alam di Indonesia ini, di mana ya pokoknya adalah itu memberi umpan kepada pejabat-pejabat itu untuk naik pangkat ya. Mungkin ratusan juta dia umpankan. Ketika dia jadi pejabatnya, dia cium tangannya ya. Nauzubillah. Yang disuap dan yang menyuap ini yang repot. Kalau suap dan menyuap suami istri, itu romantis, sangat dianjurkan ya. Istri membuatkan minuman teh pahit itu ya, disediakan kepada suaminya. Ini curhat
Kemudian, ayo Kang diminum, mudah-mudahan kerjanya jadi semangat dan semangat. Wah, bukan cuma kerjanya yang semangat itu, hatinya juga berbunga-bunga itu. Jangan salah itu. Gara-gara teh pahit yang disediakan hangat-hangat kepada suami, atau dibalik suami yang menyediakan teh hangat-hangat ketika istri lagi masak atau lagi nyuci, itu rasa tehnya berubah itu jadi rasa cinta dan bunga-bunga itu. Wah, romantis ini ya. Wah, harapannya romantis. Wah, ya haruslah romantis itu harusnya. Kan kita ingin kemesraan ini di dunia dan akhirat, bukan cuma di dunia wae dia mesra ya. Kembali lagi ke ayat, akhirnya terjadilah satu risalah di sini, risalah dari risalah kepada Musa alaihissalam untuk disebar atau ditujukan kepada Firaun dan penduduk-penduduknya. Selamatkan Bani Israel, hilangkan penyembahan terhadap makhluk. Ya. Ada 2 mukjizat yang disampaikan. Adakah mukjizat-mukjizat lain? Ada, banyak mukjizatnya ya. Sampai ada kutu, darah, ya, kata, banyak mukjizat-mukjizat. 9 kalau nggak salah mukjizat. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi membutuhkan mukjizat? Pada saat itu Nabi memang membutuhkan mukjizat. Ketika Nabi Muhammad, hampir tidak ada mukjizat-mukjizat yang berpengaruh luar biasa. Memang sih ada terbelah bulan, awan menaungi, air mengalir dari celah-celahnya untuk wudhu, makanan yang sedikit jadi diberkahi sehingga banyak. Itu mukjizat-mukjizat. Tapi mukjizat utamanya Nabi Muhammad SAW ini Al-Quran. Ini yang kita pegang di rumah masing-masing, yang kita pegang di Android kita. Cuma ayolah kita pelajari bareng-bareng lah. Saya kan gak sempat ngaji. Ngaji mas sekarang dari mana aja lah. Ngaji di YouTube boleh gak? Boleh, tapi harus ada pembimbing juga. Karena YouTube gak bisa bereaksi ketika digital, ketika dipoles, ketika digebuk, ketika dilewein. Enggak. Itulah pentingnya ada ustadz, ada guru ya. Orang-orang yang membimbing kita. Mudah-mudahan kita tetap terus menjalankan kehidupan ini lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Geser kanan kiri sajalah yang kira-kira ada yang mengganggu kita insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.